Kalau bicara soal Moonsgeek, biasanya kita bahas selalu bare bone-nya ya. Tapi kali ini ada yang berbeda karena kita bahas pre-build-nya dengan vintage look. Kita bahas sama-sama seberapa cakepnya keyboard satu ini. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Siapa sih yang nggak kenal Moonsgeek ya? Kita sudah pernah 2 kali review ya, dari seri M1W-nya dan M1 V3-nya. Dan cakep-cakep barebone-nya menurut saya, dan salah satu barebone yang cukup budget lah. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah pre-build dari Moonsgeek juga, M1 V5. Kalau kemarin V3, ini V5. Dengan tema 1980-an alias 80-an lah. Jadi era-era disco, era-era zaman-zaman kaset gitu ya. Jadi memang nostalgia yang dibawa oleh keyboard satu ini dari tematik colorway-nya dan juga novelties-nya. Membawa kita ke era disco hip-hop gitulah. Tapi tentunya dengan fitur-fitur kekinian yang tentunya sudah sangat-sangat advance banget dari seri yang kita sama-sama kenal, Moonsgeek M1. Dan ini sudah upgrade juga dari M1 V3. Untuk M1 V5 sendiri sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Kalian bisa pilih yang barebone sama seperti M1W atau M1 V3 yang pernah kita review juga barebone ya. Atau juga yang pre-build seperti ini dengan berbagai macam tema dan juga ada beberapa pilihan colorway. Dan juga kalian bisa pilih yang rapid trigger buat kalian gamer-gamer akut ya. Bisa pilih yang rapid trigger. Dan semua itu kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kantong kalian masing-masing. Dan totalnya memang ada 6 tema yang bisa kalian pilih ya. Standar atau black gradient dan 4 tema eksklusif 1980 atau 80-an seperti ini. Timeline, recycling, dan juga prototype. Dan tema-temanya unik-unik banget. Dan bagaimana pengalaman kita cobain keyboard satu ini? Gas aja. Tapi sebelumnya kita mau thanks berat untuk Moonsgeek sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian dari keyboard satu ini saya taruh di kolom deskripsi buat kalian tertarik. Siapa tahu ya dengan keyboard satu ini yang cakep banget. Oke, bicara soal M1W, M1 V3, dan juga M1 V5 ini dia konsisten menggunakan layout 75% dengan knob. Yes, semuanya menggunakan layout yang sama dan juga ada knobnya. Dan saya sendiri suka-suka aja dengan layout seperti ini. Asal nggak 60% aja, menurut saya nggak ada terlalu bermasalah sih. 65% masih oke lah saya. 75% sweet spot, 80% suka. TKL suka juga ya. Lalu juga full size juga suka-suka aja sih. Bicara soal koneksi juga nggak afdol lah kalau belum triple mode lah. Jadi mana ada sekarang, zaman sekarang keyboard yang nggak triple mode itu sebuah hal yang menurut saya kurang afdol aja sih harusnya. Jadi kalau masih beli pre-build mahal-mahal tapi cuma ada wired only kan menurut saya sayang aja sih. Tapi ya bukan mengecilkan sebenarnya, tapi saya memang lebih prefer yang wireless aja. Selain itu juga bodinya ini dibalut dengan full aluminium yang tentu saja cakep dan mantap saat dipegang. Tapi tidak berhenti di situ, M1 V5 ini ya, dia juga hadir dengan fitur Rapid Assembly, di mana dia bisa dilepas pasang top housingnya dalam 3 step yang simple banget. Kalian tinggal lepas untuk knobnya, tinggal tekan dikit, tarik di bawahnya sini, udah lepas. Kalian bisa modif dengan sangat-sangat mudah banget keyboard satu ini. Untuk PCB-nya pun kalian nggak perlu ragu ya, karena PCB-nya sudah HS ya, alias hot swap PCB dengan south facing mendukung 3-5 pin. Jadi enak banget buat kalian gonta-ganti switch apapun bisa di sini. Nah, tentu saja tidak lupa ada juga RGB-nya di keyboard satu ini. Jadi bisa dikategorikan secara spek di atas kertas sudah centang semua sih. Oke, bicara soal build dan desain dari keyboard ini, dia sudah menggunakan build dari bahan full alu body. Di bagian top case-nya menggunakan warna putih ya, dan juga bagian bottom-nya ini menggunakan warna yang sama alias putih. Dimana secara bobot sendiri keyboard ini mungkin ada di atas 1 kiloan lah, dan mantep banget keyboard satu ini ya. Saat dipegang terasa padat dan juga kokoh banget untuk aluminiumnya. Untuk finishing alunya juga halus ya, bukan yang berpasir-berpasir gitu sih. Jadi bukan yang semacam bertekstur gitu, nggak, ini halus banget sih.
Oke, seperti yang tadi kita bahas ya, bottom dan top case-nya berwarna putih ya. Di sini polosan aja semuanya. Di bagian sini, bagian sampingnya ini juga sleek banget karena memang ditutupi oleh top case-nya, jadi nggak kelihatan ada bottom case ya seperti ini ya. Jadi sleek seperti ini ya. Di bawahnya polosan, kiri juga polosan, di atas ada USB-C port-nya. Ya cuma ini aja, sisanya bersih-bersih aja desain dari keyboard satu ini. Nah, bagian belakangnya di sini juga ada rubber fit dan juga embossan dari Moonsgeek ya. Di sini ada stiker dan juga 4 rubber fit di bagian atas, bawah, kiri, kanan lah intinya. Nah, untuk desainnya sendiri menggunakan ANSI standar ya untuk keyboard satu ini. Yang bisa kalian pilih-pilih juga, mungkin kalian mau layout yang lain juga bisa sih. Dimana permainan warnanya ini didominasi dengan warna putih dan juga ada pelangi-pelangi yang oldies gitu ya, jadi rada-rada pastel gitu lah warnanya, yang agak-agak pale dikit. Terkesan oldies dengan tematik agak disco-disco-like gitulah, zaman-zaman 80-an. Dikombinasikan dengan case yang berwarna putih yang bersih dan agak sedikit pucat ya di sini putihnya, jadi bukan yang putih jreng mentereng gitu, enggak, agak sedikit banget pucat, jadi tematiknya dapat banget oldiesnya. Dan bagian ke atas kanan juga ada knob yang menurut saya juga senada dengan keseluruhan desain dari keyboard satu ini. Oke, kita lanjut ke bagian switch dan keycap. Switch dari keyboard satu ini menggunakan switch dari Akko yang diberi nama Botany Switch ya. Dimana switch ini terasa linear dan ringan banget. Untuk feel-nya sendiri terasa kalem, ringan dan juga responsif banget. Kalau bicara soal suaranya seperti ini, kita bisa dengar sama-sama aja. Oke, untuk suaranya sendiri menurut saya ini agak talky tapi low pitch ya. Jadi nggak terlalu kenceng-kenceng banget menurut saya. Kalian bisa dengar aja. Tidak rattle juga kalau menurut saya. Tapi menurut kalian gimana ya? Bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Lanjut ke arah keycapnya ya. Keycap dari keyboard satu ini menurut saya ini harusnya PBT die sub sih. Karena memang nggak dikasih tahu tapi kelihatannya PBT die sub. Karena memang ada desain-desain yang aneh-aneh gini kan biasanya die sub ya. Oke, tadi kita sempat bahas switch-nya ya. Ini adalah switch-nya. Botany Switch Akko. Ya seringan banget untuk switch satu ini. Suaranya juga nggak terlalu kenceng-kenceng banget ya. Seperti itu untuk switch-nya. Switch 5 pin di sini ya. Dan keycapnya seperti ini. Di bagian dalamnya seperti ini. Kita ukur sama-sama aja sekitar 1,4, 1,5 di sini ya. 1,4, 1,4 ya, cukup konsisten lah. Tadi mungkin 1,5 ya, memang ada toleransi dikit dari alat ukurnya juga ya, tapi ya so far sih 1,4 cukup oke lah untuk keycapnya, cukup tebal ya di sini ya. Mantap. Legendnya juga kalian bisa lihat sendiri, tegas banget ya di bagian kiri atas tulisannya dan fontnya retro-retro dikit ya. Visibilitasnya bagus, kalian bisa lihat aja. Konsistensinya juga oke lah. Untuk noveltiesnya warnanya memang agak retro-retro gini, jadi agak pucet-pucet dikit ya. Untuk printingnya overall sih oke-oke aja, cukup rapi ya di keyboard satu ini. Teksturnya juga dari keycapnya ini nggak licin sama sekali ya, halus banget juga di sini. Dan keycapnya ini memang tidak tembus LED, jadi itu perlu diperhatikan karena dia nggak tembus LED. Dengan desain tematik 80-an gini ya masuklah dengan putih dari keyboard satu ini. Masih memberikan kesan yang elegan, tapi juga ada tema-tema oldies atau tematik 80-an ya. Oke, bicara soal feature dari keyboard satu ini sudah mantep banget. Dia menggunakan semua kebaikan dari M1 V3 ya. M1 V3 kan kita sudah tahu HSPCB, South Facing, RGB on, lalu juga apa lagi? Ada knob-nya juga ya. Di sini mantap juga, kalian bisa atur volume dengan sangat mudah, play pause dengan sangat mudah juga. Lalu juga sudah triple connection, kalian mau koneksi ke apa? Bluetooth, mau USB dongle, mau wire, bisa semua di keyboard satu ini. Dia juga mendukung Mac ya di keyboard satu ini. Jadi kalian bisa gonta-ganti, tapi ada di sininya, di caps lock-nya. Jadi kalian mesti lepas dulu untuk pindah ke mode Mac.
Dan yang paling ajib dari keyboard satu ini, terutama salah satu fitur yang killer banget, yaitu dia sudah rapid assembly. Jadi kalian bisa lepas pasang top case-nya dengan sangat mudah, nggak ada screw sama sekali di sini. Beda dengan M1W dan M1 V3 ya, sudah beda banget di sini. Jadi nggak ada screw sama sekali. Tentunya dengan desain 1980-an ini, menurut saya dia masih mengandalkan desain yang minimalis dan akan masuk pada kebanyakan setup. Oke, hal yang saya suka dan nggak suka dari keyboard satu ini, yaitu tombol caps lock-nya ini di bawahnya itu ada switch ya. Jadi switch ada 3 mode di situ. Untuk Mac yang wired, lalu ada juga Mac yang mungkin wired atau wireless juga ya. Lalu juga ada yang Windows ya di situ ya, dan juga Windows yang untuk power supply on, itu untuk baterainya. Jadi yang mode ketiga ini. Yang ya agak annoying aja, mesti lepas pasang caps lock untuk mematikan. Mungkin saya lebih prefer ada switch di bagian atas atau top case-nya gitu, akan jauh lebih mempermudah untuk pindah-pindah mode ataupun nyalain matiin keyboard satu ini. Untuk yang saya suka dari keyboard satu ini, sudah kekinian banget keyboard satu ini. Dia sudah HSPCB, triple connection, RGB on, lalu juga sudah ya lengkap semuanya, pre-built, tinggal pakai aja ya, mantep lah intinya. Yang kedua tentu saja rapid assembly-nya. Dia akan memudahkan kalian yang suka modif-modif untuk sebuah keyboard. Dan yang ketiga, keyboard satu ini juga sudah support VIA. Yes, buat kalian keyboard enthusiast pasti tahu lah dengan software VIA yang sudah didukung oleh keyboard satu ini juga. Tapi memang harus dipilih, ada yang support VIA, ada yang enggak. Yang enggak support VIA lebih murah sih. Apa konklusi saya dari keyboard satu ini? Keyboard 75% satu ini cakep banget ya. Kalian pasang di setup kalian, terutama setup di rumah untuk gaming, untuk kerja, mungkin ya akan enak-enak aja keyboard satu ini ya. Mungkin kalau kalian nggak banyak input angka-angka, keyboard satu ini akan nicely done banget, blending banget di setup kalian. Keyboard satu ini juga sudah mendukung rapid assembly yang kalian bisa ganti-ganti semuanya dengan sangat mudah. Lepas pasang foam, gonta-ganti switch, gonta-ganti keycap, lebih mudah dengan adanya fitur tersebut. Dan mungkin kalau kalian berpikir, ini alu yang mahal. Ya, bicara soal alu rata-rata memang di atas sejutaan ya. Dan alu ini menurut saya sudah alu yang super lengkap banget ya. Super lengkap banget, dia sudah kekinian banget dan juga ada rapid assembly-nya keren. Ditambah dengan keycap yang tematik 80-an. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai keyboard satu ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Berikan komentar juga mengenai keyboard satu ini di kolom komentar di bawah ya. Saya Sebastian dari Keep In Touch pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Mohon maaf juga ya kalau memang saya agak lama untuk review keyboardnya, belum cukup lama nggak update ya, karena memang agak ada kesibukan lain ya. Tapi kalau memang kita ada waktu, kita akan coba update juga untuk keyboard.